Jam 5, setengah 6. Setengah 6 ya? Ya. Mengaku salah, saya minta maaf kalau memang perkataan itu ya mungkin ya bisa jadi menyakiti hatinya. Saya sih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para sahabat Hairil Anas TV dimanapun Anda berada di seluruh penjuru Nusantara maupun di mancanegara. Hari ini kita kembali berjumpa untuk berceloteh masih seputar LDI dan serba-serbinya. Jadi kita akan berceloteh mengenai aksi pembulian yang dilakukan oleh pengikut setia LDI kepada para mantan-mantan pengikutnya yang telah menyatakan diri keluar dari kelompok yang menyimpang itu. Berbicara mengenai aksi bully-membuli, memang sering sekali kita saksikan di berbagai media-media sosial antara pengikut setia keamiran LDI dengan orang-orang yang telah menyatakan diri keluar dari kelompok itu. Aksi pembulian ini terjadi, mereka lakukan dengan melontarkan kata-kata yang tidak baik kepada mantan-mantan pengikut LDI yang telah keluar. Kata-kata ini juga muncul sebenarnya dari para pembesar-pembesar LDI itu sendiri yang menyatakan bahwa orang yang keluar dari LDI itu sakit hati. Mereka murtad, mereka kembali kepada kekafiran. Sehingga kata-kata inilah kemudian yang menyebar dan menjadi pemahaman di antara warga LDI bahwa orang-orang yang keluar dari kelompok LDI adalah orang-orang yang kembali kepada kekafiran. Akhirnya takfiri, pemahaman takfiri menganggap kafir orang-orang di luar kelompoknya itu semakin besar, semakin kuat. Mengatakan kepada saudaranya kafir itu faqad ba'a bi ahadihima. Kalau saudaranya itu tidak kafir, berarti yang kafir dianya sendiri. Itu kan bahaya sekali. Ya, menajiskan orang lain. Sementara orang-orang yang keluar dari LDI tentu harus membela diri ketika dikatakan sakit hati, ketika dikatakan kecewa, ketika mereka dituding ingin menjadi amir. Terlebih-lebih lagi kalau mereka disebut kafir atau kembali kepada kekafiran. Tentu mereka akan membela diri bahwa kami keluar bukan karena sakit hati, bukan karena kecewa, ada keinginan yang tidak terpenuhi. Apalagi yang namanya ingin menjadi amir, itu jauh daripada bayangan atau keinginan. Sehingga tidak akan mungkin dikatakan orang yang keluar dari LDI sakit hati karena tidak bisa menjadi amir. Itu jauh daripada yang ditudingkan. Terlebih lagi kalau dikatakan kafir, tentu mereka membela diri bahwa kami tidak kafir, kami tetap Islam karena tetap menjalankan rukun Islam, meyakini rukun iman. Tetapi itulah kenyataan yang terlihat. Pembulian demi pembulian yang dilakukan oleh anggota setia dari LDI terus digencarkan, bukan hanya di media sosial, tapi terkadang pula di dunia nyata. Baru-baru ini hari Ahad 21 Januari kemarin, dari Bandar Lampung Kecamatan Sukarame kembali terjadi pembulian yang dilakukan oleh oknum mubalik tugasan LDI kepada seorang remaja. Mungkin remaja ini adalah murid dari mubalik tugasan ini yang juga telah hijrah, lalu kemudian dibully atau dikatai kafir oleh si mubalik tugasan. Jadi mubalik tugasan ini atas nama Irfan Irbat Prayoga melontarkan kata-kata kafir kepada anak perempuan tersebut. Anak perempuan dari keluarga Haji Toto atau Bapak Ahmad Suparyanto.
Atas tindakan itu, kemudian keluarga Haji Toto melaporkan ke Babin Kantipmas. Kemudian selanjutnya dilaksanakan proses mediasi atas aksi pembulian yang dilakukan oleh Irfan Irbat Prayoga yang mengkafirkan keluarga dari Haji Suparyanto atau Bapak Haji Toto. Lalu kedua pihak, yakni pembuli dan korban, dipertemukan di kantor kelurahan untuk dimediasi. Disaksikan Bapak Lurah, Bapak Babin Kantipmas, Pak RT, dan juga hadir Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Sukarame. Setelah melalui mediasi, akhirnya pelaku yang seorang mubalik tugasan tadi meminta maaf dan mengakui kesalahannya kepada keluarga Haji Toto dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Saya minta maaf kalau memang perkataan itu ya mungkin bisa jadi menyakiti hatinya. Saya sendiri Hari Minggu ya? yang sering saya Ya, insya Allah dimaafkan Mas Irfan. Kami berharap kedepannya tidak terjadi lagi hal seperti ini. Kalau misalnya pembulian itu dilaksanakan oleh jemaah biasa, mungkin kita akan beranggapan bahwa dia memang awam, artinya tidak mengetahui resiko daripada pengkafiran. Tetapi kalau dilaksanakan oleh seorang yang dikategorikan sebagai mubalik, maka disitulah terlihat sebuah keanehan bahwa yang namanya mubalik tentu pernah membaca atau pernah mempelajari bahwa mengkafirkan kaum muslimin atau memanggil saudara muslim dengan kata-kata kafir itu adalah sesuatu yang terlarang, sebab risikonya sangat besar. Mengkafirkan kaum muslimin yang ternyata dia tidak kafir, maka kata-kata kafir itu akan berbalik kepada orang yang mengucapkannya. Mengatakan kepada saudaranya kafir itu faqad ba'a bi ahadihima. Kalau saudaranya itu tidak kafir, berarti yang kafir dianya sendiri. Itu kan bahaya sekali. Ya, menajiskan orang lain, mengharamkan makmum kepada orang di luar kelompoknya. Bahkan ketika MUI ini datang karena diundang oleh pesantren Wali Barokah, tapi ternyata sampai di sana sholat di bawah, LDI-nya di atas, mengharamkan makmum kepada orang di luar kelompoknya. Kalaupun ada, itu pernah ada yang komen di Facebook, katanya, oh nggak apa-apa kita makmum, tapi niatnya mengfarin, gerakannya saja disamakan, nipu lagi. Jadi ini hal yang juga membuktikan bahwa pemahaman agama di dalam LDI itu memang sangatlah minim sekali. Orang sekelas mubalik pun tidak mengerti mengenai risiko dari lontaran kekafiran yang diucapkan kepada saudara muslim. Sore sekitar jam 5, setengah 6 ya. Dalam proses mediasi itu tidak seorang pun dari pengurus LDI yang hadir untuk mendampingi si mubalik tugasan. Ini juga menjadi fakta atau kenyataan yang terjadi di dalam LDI, bahwa ketika ada anggotanya yang tersangkut masalah hukum, maka pengurus-pengurus LDI itu akan ramai-ramai berlepas tangan. Mereka terbiasa dengan kelakuan lempar batu sembunyi tangan, memancing keonaran lalu lari bersembunyi. Mereka tidak ingin melibatkan diri di dalam proses hukum yang menimpa warganya. Padahal ini kata-kata pengkafiran itu bukan terlontar dari keinginan seorang dua orang saja warga LDI, tapi itu sudah menjadi pemahaman umum yang digariskan oleh pusat keamiran mereka, bahwa
yang keluar dari kelompoknya itu adalah kafir. Hanya saja sekarang ini karena berbagai sorotan yang muncul dari masyarakat dengan kata-kata kafir itu, lalu dirubah, dihaluskan sedikit menjadi istilah berbeda pemahaman. Tetapi pada hakikatnya juga maksudnya sama, yakni bahwa orang-orang yang keluar dari kelompoknya itu berbeda pemahaman. Maksudnya pemahamannya bukan lagi menyatakan bahwa jalan tunggal masuk surga selamat dari neraka dalam menetapi Quran hadis jamaah versi LDII, sehingga ya tetap pada akhirnya maksudnya sama, yakni bahwa ya mereka kafir. Karena menurut pemahaman LDII, untuk masuk surga itu harus menetapi jamaah mereka. Keyakinan mereka itu bahwa taat amir surga, tidak taat amir neraka. Nah, orang-orang yang keluar dari ketaatan itu dikatakan sebagai berbeda pemahaman. Ya, tetapi intinya tetap sama bahwa mereka masuk neraka, yang artinya ya kafir. Jadi, apapun bentuk pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia selama ini, agar mereka menjalankan paradigma barunya, yakni tidak lagi mengkafirkan orang-orang selain golongannya, itu tidak akan pernah benar-benar dilaksanakan. Karena pembinaan itu sebenarnya hanya sampai level atas saja, level pengurus saja. Tidak pernah sampai kepada level bawah, jemaah yang di bawah. Berapa kali pun Majelis Ulama Indonesia melakukan pembinaan, berapa kali pun melakukan teguran-teguran dan tausiah, itu tidak akan pernah mendatangkan manfaat dan tidak akan pernah bisa mengubah kepahaman mereka. Karena mereka sudah berkomitmen, keyakinan bahwa jalan tunggal masuk surga selamat dari neraka itu harus tetap dipertahankan, beryoni jaya, turun temurun, lestari ila yaumil kiamah, sampai tutup pol ajal mati masing-masing. Itu sudah menjadi keyakinan di dalam setiap individu dari kelompok LDI ini. Sehingga kalau mau merubah keyakinan itu sangat berat, beresikonya berat, karena keamiran ini akan dibully oleh pengikutnya sendiri, akan ditentang oleh pengikutnya sendiri. Beratus-ratus ribu pengikutnya akan membuli keamiran ketika pemahaman yang sudah mendarah daging itu akan dirubah, bahwa pemahaman yang diajarkan selama ini salah. Maka mereka akan berusaha mempertahankan itu. Buku yang diterbitkan Majelis Ulama Indonesia saat ini pun yang menjadi kelanjutan dari pembinaan itu pun tidak diketahui oleh jamaah level bawah, hanya sampai level pengurus saja, dan itu pun berusaha untuk ditutup-tutupi. Mereka berusaha agar jamaahnya tidak mengetahui keberadaan buku itu, sehingga pembinaan dan upaya untuk meluruskan akidah yang memang menjadi tugas pokok Majelis Ulama Indonesia, menjaga akidah umat, meluruskan akidah kaum muslimin, itu tidak pernah memberikan manfaat kepada pengikut-pengikut dari keamiran LDI ini. Padahal pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia ini seharusnya disosialisasikan oleh pengurus-pengurus itu kepada jamaah-jamaahnya, agar mereka bisa benar-benar menjalankan agama ini sesuai dengan syariatnya, menjalankan agama ini sesuai dengan pemahaman para alim ulama salafus salih. Tetapi itu tidak akan mungkin mereka lakukan, sebab kalau mereka lakukan sama halnya menggali kuburan sendiri. Artinya meruntuhkan istana pengeruk uang yang telah mereka bangun berpuluh-puluh tahun. Kemudian sistem pengaliran dana, pengerukan uang jamaah menggunakan dalil agama akan runtuh seketika, dan tentu mereka tidak menginginkan hal itu. Tetapi walaupun demikian,
upaya untuk menyelamatkan saudara-saudara kita, menyadarkan mereka bahwa mereka telah menjadi korban kejahatan jaringan keamiran Islam Jamaah yang berlindung di balik organisasi LDII. Upaya dan berbagai usaha tetap harus kita lakukan. Kita harus menyadarkan saudara-saudara kita yang ada di sana bahwa mereka telah menjadi korban kejahatan dari keamiran Islam Jamaah yang berlindung di bawah organisasi LDII. Mereka melakukan kejahatan dengan mengeruk harta jamaah menggunakan dalil-dalil agama. Dan inilah sebenarnya penjahat yang paling jahat. Kalau penjahat yang lain, perampok misalnya, merampas harta orang, memang benar-benar ya jahat, tetapi tidak pernah menggunakan dalil-dalil agama untuk melakukan kejahatannya. Tetapi keamiran Islam Jamaah yang berlindung di balik LDI benar-benar jahat, penjahat yang luar biasa. Karena menggunakan ayat-ayat Allah, menggunakan dalil-dalil agama untuk melancarkan kejahatannya. Sehingga si korban kejahatan tidak menyadari bahwa dirinya adalah korban kejahatan. Mereka bahkan ikut-ikut membela penjahat yang telah mengeruk harta kekayaannya. Semoga mereka segera sadar dan segera menyelamatkan diri dari upaya pembinasaan dunia akhirat ini. Sekian celotehan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.